lebih cepat 2 jam karena paling timur di Indonesia. Nah, teman-teman, saya pengen tanya, kabarnya gimana nih? Sehat? Sehat. Sehat ya. Di sana gimana Sehat perkembangan semua. COVID? Suaranya ini ya, gaung. Mungkin ada yang aktif double di satu ruangan. Oke, nah syukur ya kalau pada sehat semua. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum kenal saya, karena tak kenal maka tak sayang. Temanya cinta yang sepadan, agar saya disayang dan dicintai oleh teman-teman. Baiknya teman-teman kenal saya, dan saya nggak perlu kenal teman-teman. Bercanda ya. Oke, nama saya Elvindes Kapitsa. Biasa saya dipanggil Vindes. Saya pewarta dan juga pengajar dari Keuskupan Agung Jakarta. Saya diminta oleh Jovanka dan teman-teman di PD Jayapura sana untuk berbagi ya, berbagi mengenai tema cinta yang sepadan. Nah, kalau kita ngomongin cinta ini orang muda paling suka. Orang muda itu paling dekat ya tanda petik dengan kata cinta. Nah, karena merasa paling dekat dengan kata cinta, saya pengen tanya ke teman-teman semua nih, apa sih makna cinta dalam hidupmu? 2 orang coba, cowok dan cewek. Coba sharingkan, apa sih makna cinta dalam hidupmu? Nah, pernah mencintai dong? Ih, gak ada yang jawab. Emang enak dicuekin. Pernah mencintai nggak teman-teman? Halo? Pernah ya? Oke, kalau pernah mencintai apa makna cinta? Ayo, apa definisi cinta apa sih menurut teman-teman? Ayo dong. Satu cewek, satu cowok. Ayo, makna cinta itu apa? Hah? Gak ada yang jawab ini? Definisi Halo? cinta kok. Hah? 2 orang yang saling mengasihi dan mencintai, dan cintanya itu nggak bertepuk sebelah tangan. Oke, thank you. Yang lain, satu cowok sekarang. Thank you, Vanka. Cintanya nggak bertepuk sebelah tangan, itu makna mencintai. Wah, Vanka pernah cintanya bertepuk sebelah tangan nggak? Nggak pernah kok. Nggak pernah ya, tapi membuat orang lain bertepuk sebelah tangan sering. Oke. Betul. Betul lagi. Oke. Satu sekarang dari cowok. Ayo dong. Tadi ada Tiber, ada Minggus. Pernah mencintai nggak nih? Kita kalah di pengalaman. Kalah di pengalaman. Tapi pernah jatuh cinta nggak, Minggus? Minggus bukan sih barusan? Iya, ya. Nah, Minggus pernah jatuh cinta nggak? Halo? Putus-putus ya? Minggus pernah jatuh cinta nggak? Pernah kok, pernah. Pernah. Nah, apa kata cinta itu buat... Wah, bergaung ya. Bergaung. Jangan cepatkan, salah satunya harus mati itu. Yuk, silakan. Satu orang cowok. Definisi cinta apa? Kan pasti pernah mencintai dong, pernah mengasihi. Masa susah sih? Makna cinta itu apa? Padahal kalau update status, aku mencintaimu, mu. Aku nggak bisa hidup tanpamu, mu.
Pas ditanya apa itu cinta, pada nggak mau jawab. Tapi kalau update status galau. Gimana ini teman-teman Jayapura nih? Ayo dong. Kalau update status aja cepet. Saling menghargai pendapat. Oke, saling menghargai pendapat. Itu arti mencintai. Nah, teman-teman, cinta itu begitu luas ya. Saya langsung aja. Kalau gereja Katolik itu mengajarkan ada 4 jenis cinta, tapi seringkali disingkat 3 saja ya. Yang paling awal itu yang disebut dengan cinta eros. Nah, ini biasanya yang begitu melekat dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Saya bohong kalau saya bilang tidak mencintai istri saya karena istri saya menarik dan cantik. Bohong. Ya. Jadi kalau misalkan orang bilang yang paling penting itu inner beauty, itu teorinya. Ya, itu teorinya. Kami para pria itu hal pertama yang dilihat fisiknya. Oke. Ini mau nggak mau, suka nggak suka. Benar nggak teman-teman pria di sini? Ya, kalau ada pepatah mengatakan don't judge a book by its cover. Bagi kami kaum Adam itu nggak berlaku. Ya, bagi kami cover itu yang menarik dulu. Ya, ini harus diakui. Ya, jadi kalau ada yang bilang nggak penting lah perempuan itu penampilan fisiknya, saya rasa nggak sepenuhnya benar, ya, dan nggak sepenuhnya salah. Tapi pada umumnya ya teman-teman, pria itu suka melihat perempuan yang menarik, yang cantik. Itu kesan yang pertama. Tetapi ada kesan yang kedua, menarik dan cantik, tetapi mohon maaf, misalkan nggak nyambung diajak ngobrol, atau attitude-nya nggak baik, karakternya nggak bagus, maka kecantikan itu tiba-tiba turun sampai di bawah 50%. Ya. Nah, barulah di sini peran inner beauty itu muncul. Ya, secara fisik mungkin perempuan itu biasa saja, tetapi pada saat diajak ngobrol nyambung, attitude-nya sopan, karakternya baik. Nah, di sini kecantikannya meningkat menjadi 90%. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa cinta eros itu adalah cinta yang bisa dikatakan timbul karena ya saya mencintai istri saya karena baik. Ya, saya mencintai istri saya karena dia pintar. Saya mencintai pacar saya karena dia tampan, dia ganteng. Saya mencintai pacar saya karena dia kaya, dia tajir. Nah, itu nggak apa-apa. Itu masih cinta eros yang ada syaratnya, yang ada kondisinya. Saya mencintai dia karena, ya. Lalu naik ke level yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan cinta filia. Nah, misalkan saya bilang, saya mencintai Tiber. Lalu ada yang bilang, ih Kak Vindes homo atau gay. Enggak. Ya, terbukti saya udah punya anak dan istri. Oke. Nah, pada saat saya mengatakan saya mencintai Tiber, saya mencintai Minggus, lalu di sini tadi ada Kotedi, saya mencintai Kotedi, saya mengasihi mereka, itu dengan cinta filia. Cinta sahabat dengan sahabatnya. Atau cinta seorang teman dengan temannya. Itu cinta filia. Saya mencintai Jovanka. Bukan berarti saya mencintainya itu ingin menjadikan Jovanka pacar saya. Tetapi saya mencintainya sebagai seorang sahabat. Saya mencintainya sebagai seorang teman. Yaitu cinta, ya, yang disebut dengan filia. Nah, bisa juga cinta dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Itu juga cinta filia. Ya, maka ada orang tua yang begitu mencintai anaknya meskipun anaknya kurang ajar, meskipun anaknya nakal, tapi orang tua selalu mencintai anaknya.
Namun ada juga orang tua yang mengabaikan anaknya. Ada juga orang tua yang meninggalkan anaknya. Ada juga orang tua yang melupakan anaknya. Ada. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa mungkin ayahmu meninggalkanmu, ibumu melupakanmu. Tapi sekali-sekali aku tidak akan pernah. Pernah nggak baca firman itu? Coba buka Yesaya 49, kalau nggak salah ingat nih ya, ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat 15. Satu orang volunteer tolong bacakan. Yuk, silakan. Silakan. Satu orang volunteer. Yesaya 49 ayat 15. Yuk, agak cepat. Berapa kok Yesaya 15? Saya kok. Yes. Silakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Oke, thank you. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi ibu, papa, orang tua kita itu bisa melupakan kita. Nah, itu cinta filia tuh, ya, cinta anak terhadap orang tua dan sebaliknya, orang tua terhadap anak. Tetapi masih ada peluang untuk melupakan dan meninggalkan anak atau orang tuanya. Ya, tadi barusan kita baca ada seorang ibu yang bisa juga melupakan anaknya, yang bisa juga mengabaikan anaknya. Dan sebaliknya, banyak juga anak yang durhaka, yang kurang ajar, yang meninggalkan orang tuanya. Itu banyak. Itu cinta filia, ya, cinta dari anak terhadap orang tua dan sebaliknya dari orang tua terhadap anak, ya. Tapi masih belum sempurna. Karena ada juga anak maupun orang tua yang meninggalkan bahkan melupakan, ya. Belum sempurna. Nah, terakhir yaitu cinta agape. Cinta yang sempurna. Ya, cinta tanpa syarat. Seperti cinta Tuhan kepada kita. Meskipun saya berdosa, meskipun berkali-kali saya jatuh dalam dosa yang sama, tetapi Tuhan selalu mengampuni dan mencintai saya. Tuhan selalu menerima saya kembali lagi seperti anak yang hilang. Itu cinta agape, cinta tanpa syarat. Yang selalu menerima saya meskipun saya berkali-kali jatuh dalam dosa. Seperti seorang bapak dalam perumpamaan anak yang hilang, yang bahkan melihat anak bungsunya dari jauh, dia langsung keluar rumah, menyambut, memeluk sang anak bungsu itu. Padahal anak bungsu itu sudah kurang ajar, sudah benar-benar durhaka. Namun karena cintanya tanpa syarat, nggak peduli anaknya kurang ajar, sang bapak langsung memeluk, mencium, dan menerima anak bungsu yang hilang itu. Nah, itu cinta agape, cinta tanpa syarat. Maka kalau kita membahas tema pada sore hari ini, cinta yang sepadan, kita berbicara mengenai cinta yang manusiawi dulu. Ya, bahwa kita benar-benar harus realistis. Ini penting, teman-teman. Kehidupan kita harus seimbang antara yang jasmani maupun yang rohani. Maka dalam perkawinan itu selalu ditanya, kamu udah siap belum secara lahir dan batin? Benar nggak, teman-teman? Bukan hanya batin saja, tetapi lahir juga. Bukan hanya lahir saja, tetapi batin juga. Maksudnya apa? Teman-teman tolong ingat, kalau dirasa penting silakan catat. Kamu sudah siap belum kawin dengan keadaan ekonomi yang belum misalkan. Lalu sang perempuan bilang, enggak promo, yang terpenting cinta. Nah, ya. Teman-teman, saya ingin katakan enggak segampang itu, Ferguson. Ya. Waktu pacaran mungkin semuanya itu
serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Tai kambing itu rasa coklat, ya, karena cintanya lagi bergelora. Tetapi sangat berbeda pada saat kita masuk dalam dunia perkawinan. Maka seperti yang saya bilang, harus realistis. Nggak bisa kita hanya melihat dari sudut pandang yang rohani. Lahir dan batin itu harus seimbang. Itu yang disebut dengan sepadan. Ya, kita bahas yang lahir dulu. Nah, teman-teman, yang sepadan adalah kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-21, 22 dan 23. Silakan satu orang volunteer bacakan. Kejadian 2 ayat 21, 22 dan 23. Ayo agak cepat. Saya Koko. Ya, silakan. Yang lain di-mute dulu, bergema soalnya. Silakan. Ya. Saya Koko. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Lalu Tuhan Allah membuat 23. manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sudah tahu? Halo? Oke. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, teman-teman, ini sepadan secara lahiriah bahwa sang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya apa? Artinya perempuan dan laki-laki itu sejajar. Maka dalam sebuah hubungan cinta yang sepadan, tidak ada yang namanya lebih tinggi derajatnya. Tidak ada yang namanya lebih rendah derajatnya. Meskipun mungkin sang laki-laki dari kalangan orang tua yang berada, atau sang perempuan dari kalangan konglomerat, prianya biasa saja. Nah, itu sebenarnya kalau kita mampu mengatasinya, itu sepadan. Namun, kalau tidak mampu mengatasinya, itu belum sepadan. Kalau pada saat kita pacaran, mungkin semua tampak baik-baik saja. Ingat, manusia pertama Adam, lalu kemudian punya istri, istrinya dari tulang rusuk si Adam. Bukan dari tulang kaki yang bisa diinjak-injak, bukan dari tulang tengkorak kepala yang bisa semaunya sendiri. Ya, maka mohon maaf teman-teman laki-laki, kita sebagai kaum pria jangan pernah menindas wanita. Jangan kita bilang bahwa kamu kan perempuan, aku kan imam, aku kan kepala keluarga nanti. Itu betul, tapi harus ingat juga bahwa perempuan itu diciptakan sepadan dari tulang rusuk kita sebagai laki-laki. Memang betul, saya kepala keluarga. Memang betul, saya kalau teman-teman yang muslim bilang imam. Ya kan, tetapi perhatikan ini. Bukan berarti saya punya hak untuk menindas pacar saya atau kelak nanti istri saya. Karena saya sepadan dengan dia. Nah, kemudian juga sebaliknya. Sekarang itu banyak teman-teman istri atau perempuan punya pendapatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Itu banyak. Mungkin pada saat pacaran, nggak apa-apa, aku aja yang kerja. Tapi nanti waktu perkawinan itu akan menjadi masalah besar. Ya.
pendapatan istri lebih besar daripada suami. Itu nggak sepadan. Ya, tetapi kalau mampu menyikapinya sama-sama dewasa, bisa saja. Balik lagi semua tergantung individunya. Tetapi saya ingin katakan, semua itu nggak segampang waktu kita pacaran. Ya, teman-teman ingin tahu karakter sesungguhnya pasangan kita, waktu sudah menikah, baru tahu karakter yang sesungguhnya. Waktu pacaran kita belum tahu, meskipun udah pacaran lama. Waktu married, waktu nikah, baru ketahuan semuanya. Maka udah siap belum kita benar-benar siap secara lahir dan batin. Seperti Adam dan Hawa ini. Lihatlah, dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Nah, ini secara lahiriah bahwa perempuan dan laki-laki itu sepadan. Ya, maka tidak ada yang lebih dominan. Sama-sama saling menghargai. Kalau dalam dunia psikologi itu mengatakan bahwa laki-laki butuh dihargai, perempuan butuh didengar. Nah, ya. Nah, berarti kalau dirasa memang laki-laki butuh dihargai, perempuan itu teman-teman hargai pacarmu atau suamimu. Karena memang pria itu butuh dihargai. Ya. Nah, ini cara kita untuk bisa sepadan. Lalu teman-teman pria, kalau perempuan mau curhat, dengerin. Jangan dikit-dikit bilang, gitu aja cengeng banget sih nangis. Nah, itu bukan sepadan. Ya, sepadan itu selain kita bisa memahami secara finansial, ya, tidak ada yang merasa lebih hebat karena dari orang kaya, dari anak konglomerat, ya. Nah, kita bisa mengatasinya dan juga sepadan itu berarti ya tadi itu teman-teman. Kita benar-benar dimampukan untuk mencintai meskipun mungkin kita sulit untuk mendengar, terutama kaum pria, ya. Perempuan itu kompleks. Makanya menurut data ada 2 hati individu di dunia yang paling sulit dipahami. Yang pertama, hati seorang supir bajai. Ya, tidak ada yang tahu kapan mereka mau belok. Nah, yang kedua, hati perempuan. Nah, ya, hati perempuan itu sungguh kompleks pada umumnya. Sehingga perempuan itu butuh diperhatikan, butuh didengar. Maka kalau kita ingin belajar cinta yang sepadan, waktu kita pacaran, kita diminta untuk mulai belajar mendengarkan pacar kita. Mulai belajar untuk mulai belajar untuk memperhatikan pacar kita. Jangan sekali-kali kita bilang, kamu gitu aja nangis, cengeng banget. Aku nggak suka ya kamu gitu. Nah, artinya belum sepadan. Atau teman-teman perempuan, kamu kan laki. Ayo dong kerja, jangan malas. Betul sih, tetapi cara penyampaiannya juga harus tepat. Karena ingat, pria butuh dihargai. Baru di sini kita bisa mencapai cinta yang sepadan. Jadi cinta yang sepadan itu bukan serta-merta tiba-tiba datang 2 orang sejoli, saling jatuh cinta, udah sepadan. Enggak. Cinta yang sepadan itu diusahakan. Jelas ya teman-teman ya. Saya tahu, saya dari orang yang berada misalkan. Pacar saya dari kalangan orang yang biasa aja. Tapi saya nggak mau menganggap dia rendah. Nah, terus si pacarnya bilang, saya tahu saya orang miskin, kamu orang kaya. Tapi saya belajar untuk tidak minder. Nah, sama-sama belajar. Sehingga ada titik temunya dan itu sepadan. Nah, ini dapat kita lakukan dan kita pelajari pada saat kita pacaran.
Kalau sudah terbiasa pada saat kita pacaran untuk belajar mengalah agar berjumpa dalam titik temu yang sepadan, maka dalam perkawinan kita mulai terbiasa. Tapi waktu pacaran sudah nggak sehat, nah ya sudah benar-benar tidak saling menghargai, justru isinya saling melukai. Lalu ditanya, kenapa nggak putus aja? Karena udah terlanjur cinta. Itu bukan cinta, itu ego. Karena mungkin kamu sulit melepasnya. Karena berpikiran kalau aku melepasnya, ada orang yang mau sama aku lagi nggak ya? Itu yang sering kali terjadi sama teman-teman perempuan. Takut nanti nggak ada yang mau lagi sama kamu. Padahal teman-teman itu berharga. Aduh. Eko lagi. Mungkin bisa dimatikan kali ya. Karena mengganggu sekali dari tadi. Kasihan teman-teman, sakit kupingnya. Ya, dimatikan aja. Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, teman. Kenapa ya? Ada gangguan apa? Sudah ya? Oke, saya lanjutkan ya. Dimatikan aja, nggak usah diutak-atik. Ya, soalnya kasihan teman-teman, suaranya bukan agak lagi ya, sangat bising. Jadi takutnya nanti malah nggak enak di telinga. Dimatikan aja ya kalau bisa. Nah, saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Lupa. Oke. Nah, teman-teman perempuan, teman-teman berharga. Seandainya kalau teman-teman merasa bahwa, mohon maaf ya, dalam hubungan pacaran sudah nggak sehat, ada kekerasan di dalamnya. Kalau ribut, pacarnya mukul atau main tangan. Ya, tidak menghargai Anda sebagai orang yang ia cintai. Atau suka ungkit-ungkit tentang masa lalu misalkan. Atau suka meminta hal yang lebih yang hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Ya, dan teman-teman merasa bahwa ini udah kelewatan. Nah, itu harus dibicarakan baik-baik, harus diomongkan baik-baik. Nggak bisa kalau tidak dibicarakan. Nanti waktu teman-teman menikah, teman-teman akan merasa menyesal. Kalau menikah itu sudah komitmen di depan altar, di depan Tuhan. Nggak bisa terceraikan lagi. Kalau pacaran masih bisa putus, tapi kalau sudah menikah, tak terceraikan. Maka salah pilih pasangan hidup itu sama dengan salah pilih hidup. Pacaran itu gunakan sebaik-baiknya untuk kita benar-benar dapat belajar, saling memahami, saling mengerti, sehingga dapat di titik yang sepadan. Nah, kalau waktu pacaran itu belum bisa, maka sulit. Jelas ya teman-teman ya. Itu masalah yang lahiriah. Ya, misalkan pendapatan itu perlu dibicarakan. Ya, lalu soal apalagi tadi latar belakang keluarga. Ya, kalau misalkan keluarganya nggak setuju, coba bicarakan baik-baik. Ya, sebaiknya tidak backstreet. Yang namanya pacaran itu ya orang tua sebaiknya tahu. Kalau Backstreet itu nama boy band, sekarang udah bubar. Ya, Backstreet Boys. Teman-teman pasti nggak tahu ya. Kalau Novi, Cimarta itu tahu pasti. Oke. Nah, teman-teman, ini angkatan tua soalnya. Kalau kita pacaran Backstreet itu tentu nggak sehat. Ya, maka orang tua sebaiknya tahu. Ya, lalu belajar saling memahami karakternya masing-masing. Kalau misalkan laki-lakinya itu memang butuh dihargai, ya kita sebagai perempuan menghargai mereka. Ya, bahwa mereka misalkan suka disanjung, sanjung aja. Ya, jangan suka demanding. Jangan suka meminta atau jangan suka memerintah. Ingat, pria itu tidak suka diperintah. Ya, pria itu tidak suka di
disetir pada umumnya ya. Karena pria itu udah punya pemikiran, saya itu pemimpin. Saya itu harus dihargai dan dihormati. Maka teman-teman perempuan, cobalah belajar untuk menghargai dan menghormati pacarnya atau suaminya. Itu penting sekali. Nah, teman-teman laki-laki, kita belajar untuk mendengarkan perempuan. Perempuan itu kalau cerita, pada umumnya nggak butuh solusi, hanya butuh didengar. Ya, dan setelah itu kita jangan menghakimi mereka. Jangan cengeng dong, gitu aja nangis. Padahal masalah kecil. Enggak seperti itu. Ya, cinta yang sepadan itu belajar untuk mencapai titik temu, mengalah demi kebaikan bersama. Itu cinta yang sepadan. Lalu soal yang batin. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan rohani. Teman-teman perempuan, sebaiknya kalau saya boleh sarankan, carilah pria yang benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada siapapun. Ini penting. Ya. Kalau saya boleh jujur, teman-teman, pasti boleh lah, masa jujur nggak boleh, gitu kan. Pada umumnya, orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada siapapun, itu sangat menghargai pasangannya. Sangat menghargai pasangannya. Boleh tanya istri saya, Ile, ya. Bagaimana saya belajar menghargai dia. Ya, karena saya mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Saya takut akan Tuhan. Ya, jadi carilah pria yang benar-benar bisa membawamu, membimbing anak-anakmu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, suami kamu kelak atau pacarmu sekarang dapat mengajarkanmu bagaimana caranya berserah dan mengandalkan Tuhan. Tapi mohon maaf, kalau misalkan seandainya pria yang kita nikahi atau yang kita pacari itu nggak takut akan Tuhan, kecenderungannya itu akan menyakitkan. Kecenderungannya. Ya, kecenderungannya itu akan lebih kepada egonya yang ditonjolkan. Kalau ada masalah, larinya bukan doa, larinya bukan mengandalkan Tuhan, larinya bukan firman. Tapi apa? Mohon maaf, seks bebas, narkoba, mabok-mabokan. Makanya nggak heran banyak pasangan yang rusak. Nah, ya. Kayak baru-baru ini ada artis suami istri yang tertangkap karena narkoba. Nah, ya. Kalau suaminya tegas sebagai pemimpin, bisa membawamu lebih dekat dengan Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, maka tidak akan ada pernah kejadian suami istri jatuh dalam narkoba. Kalau istrinya berbuat salah, langsung ditegur. Kamu nggak boleh seperti itu. Nah, carilah pria yang bisa menegurmu kalau engkau berbuat salah. Bukan justru yang menjerumuskanmu. Jelas ya teman-teman ya, itu cinta yang sepadan. Lalu soal pendidikan juga. Ini penting teman-teman ya. Pendidikan itu sangat berpengaruh. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau waktu pacaran mungkin nggak kelihatan, tapi waktu married cara berpikir itu sangat berperan. Bagaimana pada saat istri misalkan yang punya pendidikan lebih tinggi daripada suaminya ngajak ngobrol ke suaminya nggak paham. Nah, istrinya kesel nanti. Percuma ngobrol sama suamiku karena dia nggak paham. Tamatan SMA soalnya. Lalu mulai ya ngobrol atau curhat sama teman kantornya yang pria. Nyaman, nyambung, muncullah perselingkuhan dengan rekan sekerja di kantor. Sering terjadi enggak? Sering. Nah, ya. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu dipertimbangkan teman-teman. Tunggu, ini bukan hal yang apa ya, yang main-main. Enggak, ini hal yang serius. Pendidikan itu penting. Teman-teman perempuan juga kalau saya boleh menyarankan, ayo ya kita
menempuh pendidikan setinggi-tingginya kalau Tuhan izinkan. Kita usaha yang terbaik. Kita semoga dapat beasiswa. Agar nanti waktu kita menikah, tanda petik ya, nggak diinjak-injak oleh suami. Jadi urusannya bukan hanya dapur, sumur, dapur, sumur, ya kan? Enggak, ya kan? Tetapi kita punya cara berpikir yang maju karena kita punya pendidikan yang cukup tinggi. Pada saat diajak ngobrol nyambung. Nah, bukan titik yang sepadan. Jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan ngobrol nggak nyambung itu kan nggak enak ya. Saya itu punya teman saya itu luar biasa. Dia bilang kayak gini, gua cari cowok, muka biasa aja nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau ngobrol nggak nyambung, itu gua nggak bisa toleran. Jadi bagi gua yang penting itu salah satunya adalah kalau ngobrol itu nyambung. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi cinta yang sepadan juga berkaitan dengan pendidikan, dengan cara kita berkomunikasi, nyambung atau enggak ini. Ya. Lalu tadi yang rohani, carilah pria yang benar-benar takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan di atas segalanya. Ya, maka kalau kita sungguh mendapatkan pria seperti itu, pada umumnya ya, nggak semuanya, pada umumnya dia akan lebih menghargaimu sebagai orang yang ia cintai. Nggak akan gampang main tangan. Nggak akan gampang marah-marah. Nggak akan gampang maki-maki. Karena dia takut akan Tuhan. Ya, penting teman-teman. Terakhir dari saya, kalau orang jatuh cinta itu, menurut data penelitian dunia kesehatan, ada bagian otak namanya prefrontal cortex, PFC. Itu di bagian depan. Coba pegang bagian depanmu sekarang. Coba pegang seperti saya. Ayo pegang. Nah, ini teman-teman, ini yang disebut dengan prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex itu bagian otak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang salah. Ini PFC nih, ini prefrontal cortex, disingkat dengan PFC. Nah, orang yang jatuh cinta itu PFC-nya tidak aktif. Kenapa? Karena dibanjiri oleh yang disebut dengan neurotransmitter dopamin. Nah, ya. Jadi waktu pacaran, bagian PFC ini penuh dengan yang disebut dopamin. Dopamin itu semacam neurotransmitter yang kalau misalkan kita happy, dia akan keluar lebih banyak. Contoh kita pelukan. Nah, pada saat kita pelukan, dopamin itu meningkat sebanyak 500 kali. Maka kalau orang yang berpelukan itu merasa nyaman, merasa tenang. Betul nggak teman-teman? Coba kalau kita ketemu teman yang udah lama, kita nggak pernah jumpa. Ketemu papa, mama kita. Terus kita pelukan kan. Nah, waktu pelukan kan kita merasakan damai, merasakan tenang. Betul nggak? Nah, itu kenapa? Karena dopaminnya meningkat. Orang yang jatuh cinta, itu bagian PFC-nya dibanjiri dengan dopamin. Sehingga tidak aktif. Nah, dopamin itu mulai menghilang di bagian PFC itu maksimal 18 bulan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita pacaran baru 1 tahun misalkan, itu masih dipenuhi oleh rasa cinta yang luar biasa. Sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena bagian otak yang disebut dengan PFC tadi masih belum berfungsi dengan baik, masih belum aktif. Maka nggak mengherankan kalau orang yang lagi kasmaran, lagi di mabuk cinta, itu tiba-tiba menghilang. Nggak pernah lagi datang PD, nggak pernah lagi datang pelayanan, nggak pernah lagi ikut misa. Kerjaannya tiap hari pergi sama pacarnya. Itu karena lagi kasmaran, lagi mabuk cinta.
Coba tunggu nanti setahun lebih, itu mulai menghilang pengaruh dopaminnya. Maka pasangan itu akan bosan. Nah, mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Nah, maka cinta yang sepadan itu juga kita harus benar-benar menyadari bahwa aku mencintainya bukan hanya karena perasaanku, tetapi aku mencintainya karena keputusanku untuk mencintainya dan aku ingin berkomitmen mencintainya. Jelas ya teman-teman ya. Kalau diomongin soal pacaran, soal menikah, itu berbeda teman-teman. Menikah nanti teman-teman akan merasakan bahwa rasa itu udah nggak tahu nih. Masih sayang, ya sayang, tapi sering ribut gitu kan. Ini sambil curhat ya. Oke. Lalu misalkan lagi mesra, mesra gitu kan. Tapi kalau lagi ribut tapi udah terlanjur menikah. Gimana dong? Nah, akhirnya komitmen itulah yang kita pegang. Ya, rasa mungkin sudah mulai menghilang, tetapi komitmen kita di hadapan Tuhan tidak pernah menghilang. Maka penting kita kalau ngomongin soal cinta yang sepadan, tadi ya lahir dan batin, selain kapasitas suami atau pria yang sebaiknya takut akan Tuhan, yang kedua kita harus benar-benar tadi ya, bahwa pada saat kita nanti pacaran atau kita menikah, ya kita harus benar-benar komitmen dari awal sampai akhir. Nggak bisa enggak. Walaupun kita merasa bahwa rasa kita udah mulai tumpul, nggak ada lagi, mohon maaf ya teman-teman ya, lalu di luar sana ada perempuan yang suka sama saya, ada pria yang suka sama saya, yang bisa ngertiin saya, yang bisa pahamin saya, orangnya baik, sedangkan suamiku, istriku ngeselin, tiap hari kerjaannya marah-marah, kalau mau curhat nggak pernah punya waktu karena terlalu sibuk. Nah, lebih baik aku sama dia. Akhirnya muncul yang disebut dengan perselingkuhan. Makanya kenapa banyak pasangan muda bercerai pada saat perkawinannya itu masih seumur jagung, 1 tahun, 2 tahun sudah berpisah, karena itu nggak komitmen. Komitmen itu dasar yang sangat penting. Walaupun mungkin rasa kita sudah mulai tumpul karena kecewa, karena luka, tersisa komitmen. Jadi kalau kita berpikir saya udah komitmen di hadapan Tuhan, maka nggak ada pikiran lain untuk kita mau selingkuh. Nggak ada pikiran lain untuk kita mau menceraikan pasangan kita. Karena kita udah komitmen. Itu sepadan. Jelas ya teman-teman ya. Jadi lahir dan batin itu harus seimbang. Ya, coba lihat keuangannya gimana, pendapatannya. Kalau nanti menikah, udah cukup belum kalau punya anak? Jangan bilang nanti Tuhan cukupkan. Itu namanya mencobai Tuhan. Yesus bilang apa? Kalau engkau ingin mendirikan suatu bangunan, hitung dulu anggarannya. Betul kan? Jangan-jangan nanti kalau misalkan udah bangun di tengah jalan nggak cukup anggarannya, engkau akan malu. Nah, kalau perkawinan kan disebut apa? Rumah tangga, rumah lo. Hitung dulu anggarannya. Mau bangun rumah itu hitung dulu nih. Pagar berapa juta? Ya kan? Lalu mau kamar berapa? Budgetnya berapa? Ya kan? Lalu perabotannya gimana? Pakai sofa enggak? Atau mau pakai tikar aja? Ya kan? Lalu tempat tidurnya mau seperti apa? Ya kan? Lalu dapurnya mau pakai kitchen set atau biasa aja? Itu juga perlu perhitungan. Namanya juga membangun rumah tangga, ada anggaran yang harus diperhitungkan. Nggak bisa nanti Tuhan cukupkan. Itu mencobai Tuhan. Makanya lahir dan batin itu penting. Dibicarakan. Jangan waktu pacaran, kita kapan menikah? Jalani aja. itu bagi saya
Mohon maaf teman-teman, pria nggak bertanggung jawab itu. Ya kan, bawa anak orang tapi nggak tahu, nggak ada target. Mau sampai kapan pacaran? Anak orang mau dinikahinya kapan? Nggak tahu, jalani aja. Nah ini yang nggak boleh sebenarnya. Kalau sudah siap pacaran, buat target. Karena cewek itu nggak suka di PHP-in. Asik. Cewek itu suka kejelasan. Benar nggak teman-teman cewek? Cielah pada senyum-senyum. Ya kan? Cewek itu nggak suka digantungin. Emang jemuran. Cewek itu butuh kepastian. Ya kan? Maka kita sebagai pria, ya kita mengakomodir kebutuhan pacar kita. Mengakomodir keinginan pacar kita untuk kebaikan bersama. Jangan kalau kita ditanya, kapan kamu datang untuk melamar aku? Jalani aja sayang, aku masih belum siap. Kalau belum siap ngapain pacaran? Ya, itu teman-teman penting. Ya, jadi secara lahiriah ya jangan kita pikir nanti Tuhan cukupkan. Nggak apa-apa, yang penting aku nikah sama kamu. Makan sama singkong juga nggak apa-apa. Nggak segampang itu. Bambang, ya kan? Nggak segampang itu gitu kan. Bahwa perkawinan itu butuh yang namanya anggaran, kita benar-benar siapkan secara matang, ya kan. Lalu soal anak juga kita bicarakan mau berapa banyak. Itu penting. Nah, itu semua di masa kita pacaran, cinta yang sepadan. Itu seperti itu. Ya, lalu secara batinia, itu secara rohani maksudnya pacar kita bisa nggak nih membawa saya untuk lebih dekat sama Tuhan, atau pacar saya yang perempuan ini bisa nggak kalau misalkan saya jatuh tetap menarik saya untuk bangkit dan mengajak saya untuk kembali kepada Tuhan. Ya, itu juga penting. Maka saya doa sama Tuhan kan, Tuhan, saya ingin pasangan hidup yang juga orang pelayanan. Pada saat aku jatuh, dia masih bisa mengangkatku dan mengingatkanku untuk aku tetap survive, untuk aku tetap bertahan dan melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya itu di komunitas, di sebuah persekutuan doa, dan saat itu saya pelayanan, dia jadi umat. Wah, ini jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Saya doa, saya minta kepada Tuhan pasangan yang sepadan, ya, secara lahir dan batin, ya kan? Nah, secara lahir saya ngomong apa adanya sama pacar saya waktu itu. Saya kerja, saya punya usaha, penghasilan saya seperti ini, masih mau nggak sama saya? Ya kan? Lalu saya tanya, gaji kamu berapa? Udah, buka-bukaan aja. Jadi jelas. Nah, ya. Lalu soal apalagi tadi pendidikan. Ya, itu penting. Ya, mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf banget. Ini kejadian. Teman saya itu punya suaminya itu lulusan SMA. Sedangkan dia S1 sarjana hukum. Lalu orang tuanya itu nggak setuju. Kenapa? Karena sayang perempuan S1 dapat suami yang SMA. Tapi karena teman saya di Mabuk Cinta, akhirnya omongan dari orang tuanya itu nggak didengarkan. Yang terjadi betul, ternyata perkawinannya itu nggak sampai 5 tahun ya, sudah berpisah, meninggalkan seorang putra. Ya, memang banyak faktor lah, bukan hanya soal pendidikan pastinya. Tapi itu salah satu yang memicu percikan perceraian. Ya, nggak semuanya kok, nggak semuanya. Tapi ya kalau bisa ya kita usahakan, kita minta sama Tuhan dari pendidikan juga itu penting. Ya, nggak semuanya, tapi biasanya itu menjadi kendala di kemudian hari. Ya, walaupun itu nggak semuanya. Itu teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya, batin dan lahir.
Lahir itu soal pendidikan, soal pendapatan. Nah, batin itu soal rohani. Nggak ada nih. Nah, Ada tuh. itu COVID-nya, Novia. Iya. Jangan deg-degan gitu kalau gue yang nanya nih. Ini gue ada titipan kok. Kok ngapain gue panggil lu kok? Gue ada titipan Vindes. Orangnya nggak berani nanya sendiri di WhatsApp. Mau tanya pendapat Koko kalau ada cewek yang curhat ke cowoknya. Dan cowoknya tuh nggak mau dengar. Terus bilang, kamu cerita masalah mulu. Jangan banyak ngeluh. Kan setiap manusia itu punya masalah ya kok, kata dia gitu. Terus, bentar nih panjang banget nih. Terus ceweknya itu jadi takut kalau mau cerita, soalnya ujung-ujungnya pasti jadi ribut, katanya. Terus komunikasi mereka selama ini tuh cuman di WA doang, udah gitu chatting doang gitu, nggak pernah telepon lagi. Terus ketika ceweknya nanya kenapa nggak telepon, terus cowoknya bilangin habis kalau misalnya ditelepon mereka katanya katanya ceweknya diem-dieman doang. Terus apa lagi nih, bentar, sabar. Ya udah itu doang. Terus ada lagi. Mana lagi sih tadi? Vicky. Bantuin tanya Vicky tadi mana? Orangnya Vicky. Bukan, ada lagi. Kemarin Terus apa lagi Vicky? Santai. Terus apa tadi Vicky tambahin? Dia bilang katanya kalau misalnya jadi kalau misalnya curhat gitu, dia tuh nggak mau dengerin ceweknya. Jadi dia mau dengerin orang yang lebih hebat dari cowok ini misalnya gitu. Pengen lebih denger, yang lebih hebat. Yang lebih ya. hebat maksudnya yang di atas dia gitu kok. Kayak itu. Jadi sekarang ceweknya nggak bisa curhat sama sekali sama cowoknya. Terus kalau itu berarti nggak sepadan. Dia takut kok kalau mau cerita. Takut apa? Terus katanya dia takut kalau misalnya ntar putus, orang lain jadi pandangannya negatif sama dia, katanya gitu. Terus gimana itu menurut Vindes? Oke, pertanyaannya bagus. Tadi ya sudah sempat dibahas bahwa berarti itu tidak sepadan. Kalau cinta yang sepadan itu yang mencari titik temu kan? Ingat ya, bahwa kita sebagai pria itu harus tahu perempuan itu butuh didengar, dipahami, bukan dihakimi. Makanya saya bilang, kita sebagai pria nggak boleh segampang itu bilang, kamu gitu aja ngeluh, gitu aja nangis. Nah itu artinya nggak menghargai. Membuat tangannya itu merasa tidak dicintai. Apa Mbak wujud kalau saya mencintai pacar saya, tapi saya nggak mau mendengar dan nggak mau menghargai? Apa wujud nyatanya saya mencintai dia? Nggak ada. Kalau saya mencintai pacar saya, ya saya harus mendengar, memahami, dan menghargai dia. Sehingga membuat pacar saya itu merasa dicintai oleh saya. Iya kan? Nah, kalau misalkan masih seperti itu, ya buat apa dilanjutkan? Itu artinya nggak sepadan. Karena nggak mencapai titik temu. Itu udah nggak sehat. Seandainya putus, nggak usah pedulikan apa kata orang. Karena kalau kita ke surga, nggak lewat depan rumahnya. Kalau kita ke surga lewat depan rumahnya, baru kita pusingin apa kata orang. Takut nanti dalam perjalanan nggak boleh lewat depan rumahnya. Bingung kita, mau ke surga lewat mana. Tapi kan kalau kita ke surga kan nggak lewat depan rumah mereka. Jadi buat apa pusingin apa kata mereka? Gitu kan. Hidup kita itu udah rumit, nggak usah pusingkan apa kata orang. Ya, fokus sama diri kita, fokus dengan keluarga kita, dan yang terpenting fokus sama Tuhan kita. Ya, nggak apa-apa orang mau menghakimi kita, yang penting kita tahu bahwa kita itu orang baik. Udah. Ya, itu. Jadi kalau misalkan memang belum bisa dibicarakan baik-baik, karena kan takut ya perempuannya ya, mau ngomong tapi takut nanti. Nah, coba cari waktu yang tepat untuk ngobrol hati ke hati.
Kalau misalkan kamu seperti ini terus, aku nggak bisa. Karena aku merasa tidak dicintai olehmu. Nah, akhirnya nanti coba saling memahami. Semoga si prianya bisa belajar, oh ternyata selama ini aku salah. Ya, tapi harus dibicarakan empat mata. Kalau misalkan nanti ketemu titik temu, sama-sama mau mengalah, maka belajar untuk saling mendengarkan dan saling menghargai. Tapi ternyata kalau tidak mencapai titik temu, sama-sama keras kepala, ya sebaiknya putus aja. Daripada nanti kalau menikah, sudah di depan altar, sudah berjanji di hadapan Tuhan, tak terceraikan, nah itu tambah menderita loh. Ya, jadi sebelum terlambat, sebaiknya gunakan masa pacaran dengan semaksimal mungkin agar kita semakin tahu karakter dari pasangan kita. Meskipun belum semuanya. Ya, tapi setidaknya kita udah bisa menimbang-nimbang nih. Oh, ternyata pacarku ini kurang menghargaiku. Jadi nanti waktu merit gimana? Contoh waktu kayak beberapa hari yang lalu itu ada temen yang sharing. Untung aku putus sama dia kok. Ternyata selama pacaran, dia ada WA yang ganjeng ke temanku. Nah, temanku WA saya waktu aku udah putus sama pacarku. Jadi aku baru tahu kalau ternyata selama ini di belakangku, pacarku itu ada WA ganjen genit sama temanku sendiri. Nah, temanku itu nggak berani kasih tahu, takutnya nanti ribut. Nah, kalau udah putus, baru kasih tahu. Nah, ketahuan kan. Daripada nanti waktu merit, baru ketahuan kalau suaminya ganjen. Nah, repot, ribut. Udah kayak kapal pecah nanti rumah tangganya. Nah, jadi sebaiknya waktu pacaran benar-benar dimaksimalkan. Itu. Nah, thank you ya. Pertanyaannya bagus. Silakan yang lain. Oh ya kok, aku mau nambahin nih kok. Misalkan kan bilang gini, kok temannya si cowok ini bilang, kok lu mau sih sama nih cewek gitu. Mereka umurnya jauh kok, jauh lah. Terus kok lu mau sih sama ini, kan dia masih bocah gitu. Terus jadi orang lain tuh melihat dia tuh cowoknya ini tuh sebagai panutan kok. Jadi yang aku bilang tadi, yang kayak dia mau mendengarkan orang yang lebih hebat dari dia gitu kok. Jadinya kalau misalnya si cewek ini nanya atau ngasih, maksudnya curhat lah gitu, dia susah untuk mendengarkan gitu. Kayak kok ngeluh mulu. Emang setiap orang nggak punya masalah apa? Kayak kenapa ceritanya tuh harus tentang masalah terus gitu? Kenapa nggak yang happy-happy aja? Gitu. Iya. Iya. Ya harus diomongkan baik-baik bahwa memang cinta itu kan, ya kalau kita ngomong soal cinta kan berkorban. Love until it hurt. Mencintai sampai terluka. Kalau belum terluka, itu belum mencintai. Asik. Maka cinta dan luka itu seperti dua sisi mata koin. Koin itu ada dua sisi kan. Cinta di satu sisi, di sisi lainnya pengorbanan. Nah, dan pengorbanan itu selalu membuat kita terluka. Kayak cowok tadi kalau merasa diri panutan, merasa diri pintar, ya kalau mencintai pasangannya ya berkorban, menyangkal diri. Iya kan? Kalau misalkan masih nurutin egonya, masih merasa diri baik dan pintar, ya berarti belum berani berkorban. Masih fokus pada dirinya sendiri. Itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta itu fokus pada kebaikan orang, kebaikan bersama. Kalau fokus masih pada kebaikan sendiri, bukan cinta, itu nafsu. Kok kamu gitu sih? Nggak ngertiin aku? Itu nafsu, bukan cinta. Fokusnya apa? Aku, dan aku. Nah, hati-hati. Selama kita fokusnya aku, dan aku, kita nggak akan bahagia. Maupun pacar kita sekaya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya kan? Meskipun ganteng seperti saya, asik. Tapi kalau misalnya Dinopia langsung terpejidat. Tapi kalau misalkan
karakternya nggak baik, ya sekaya apapun, ya seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya tetap nggak bahagia. Percaya sama saya. Ya, mau ganteng kayak Lee Min Ho misalkan, kayak anggota grup BTS, siapa tuh namanya sih nggak tahu. Tetap aja kalau attitude-nya nggak baik, itu seperti neraka. Ya kan, tapi misalnya attitude-nya baik, menghargai, mau mendengar, menerima, teman-teman akan hidup dalam kebahagiaan. Ya kan? Nah itu, jadi fokuslah pada kebaikan bersama, memahami orang, menghargai orang, ya. Jangan fokus cari untuk kebaikanku, harus ganteng, harus kaya, nggak lagi ya. Oke, kok Ya, thank you. maka jangan bilang gini teman-teman. Kalau misalkan kita cari pacar ya, aku pengen cari pacar yang bisa menerima aku apa adanya. Itu masih ego. Bisa nggak menerima pasanganmu apa adanya? Itu. Itu jangan cuma diterima pada, tapi kalau pacar kita punya kekurangan nggak mau terima, itu bukan cinta. Nah, aku mau cari pacar yang bisa menerima keluargaku, bisa menerima kekuranganku. Pertanyaannya, kamu bisa nggak menerima keluarga pacarmu? Bisa nggak menerima kekurangan pacarmu? Itu dulu aja. Kalau belum bisa, ya jangan menuntut orang lain untuk menerimamu. Itu sepadan. Ya silakan yang lain. Thank you, Vindes. Ya, thank you. Di Jayapura udah nyampe no. Kenapa? Kenapa, Vindes? Hebat ya mereka. Iya, Di Jayapura udah jam 7. Kemarin ikut sampai jam 10 berarti di tempat mereka. Luar biasa. Iya. Hebat mereka nih. Udah kangen Jayapura nih. Tiber nggak ada suaranya nih, Tiber mana Tiber nih. Ayo nanya Tiber? orang Jayapura. Oh itu suara Ciani ya? Matiin. Ada Ciani. Ci, apa kabar Ci? Kabar baik, Vindes. Terima kasih. Bawain Halo, pengajaran shalom buat Kak Vindes. anak-anak. Iya, salam. Nov, tau nggak Nov? Ciani ini beliau itu apanya Yovita ya, Ci ya? Pupu ya? Siapa? Yovit. Yovita Wijaya. Cici siapanya Oh, sepupunya ya? Yovit itu ini sepupu. Mamanya itu Iya. adik mama nomor 5. Oh. Tuh. Yovita itu sepupunya Ciani. Ciani ini pendamping PDOMK. Kenapa? Pendamping. Ya, Oh, salam pendamping kenal ya, PDOMK. Ci. Salam kenal juga. Nanti aku kabarin Yovita. Ini maminya. Maminya anak-anaknya. Iya. Saya ada nanya tuh. Apa, Ci? Nih, kelihatannya cocok. Tapi sebenarnya banyak yang nggak cocok. Tapi karena keluarga sudah saling tahu, kelihatannya mau mencocokkan mereka untuk lebih jauh lagi, dan banyak juga orang yang tahu hubungan mereka. Sebenarnya di salah satu ada perasaan yang sebenarnya sudah tidak mau melanjutkan hubungan itu. Tapi mereka berusaha untuk adem-ademin hubungan itu. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua? Kalau saya sebenarnya sudah nggak mau jalanin hubungan ini lebih lanjut. Nah, apalagi ada orang yang terpaksa mau jalankan hubungan itu karena sudah punya hubungan yang aneh-aneh atau menjurus. Ya. Bagaimana cara memberitahu ke orang tua itu paling sulit sekali. Betul. Terima kasih. Ya, thank you, Jenny. Oke, teman-teman, kalau seandainya dalam menjalin hubungan
mulai ragu dan tidak yakin, ini sulit dilakukan, tapi sebaiknya dilakukan demi kebaikanmu dan kebaikan pasanganmu kelak. Coba minta waktu 1-2 minggu untuk benar-benar berdoa tanpa berhubungan. Jadi 2 minggu atau 1 minggu itu dikhususkan untuk mendoakan hubungan ini. Dalam waktu 1-2 minggu itu, minta Tuhan berikan hikmat pada kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya putuskan? Tetap lanjut atau putus? Tapi itu benar-benar harus didoakan setiap hari. Ya, jangan komunikasi dulu dengan pasangan kita. Karena takutnya nanti nggak murni. 1-2 minggu, khususkan waktu kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya putuskan? Kalau seandainya merasa bahwa Tuhan ingin saya putus, tanya sama Tuhan, bagaimana caranya menyampaikan ini kepada pasangan dan kepada orang tua. Nah, setelah itu doakan pasangan dan doakan orang tua agar dapat menerima kenyataan ini bahwa aku sudah yakin tidak akan lanjutkan hubungan ini. Nanti Tuhan akan bantu kita. Asalkan kita komit benar-benar doakan itu. Ya, karena kalau sudah ada keraguan, sebaiknya itu benar-benar didoakan. Jangan kita merasa, mungkin ini akan berlalu. Lalu mencoba menutupinya, menolaknya. Tetapi sebenarnya itu mungkin suara hati kita yang terdalam. Nah, maka penting teman-teman kita doakan dulu, kita tenang, kita tanya sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan, apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan. Setelah itu kita putuskan. Kalau bertahan, bertahan. Tapi harus yakin. Kalau masih ada keraguan, tambahkan lagi waktunya. Tapi jangan lama-lama. Misalkan tambah seminggu lagi. Sampai benar-benar yakin, habis itu putuskan dan lakukan. Saya waktu pacaran dengan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, itu saya bilangkan waktu itu, saya mau pacaran 2 tahun gitu kan. Kalau misalkan Tuhan izinkan tahun depan aku akan melamar kamu. Nah, pacar saya kaget, kok baru pacaran ngomongin merit? Ya kan. Nah, saya bilang gini, ini untuk kamu yakin bahwa kita pacaran itu serius, nggak main-main. Nah, ya karena tujuan dari pacaran itu kan menikah. Sehingga kamu merasa tidak membuang waktu kamu sia-sia denganku. Iya dong, sia-sia dong pacaran lama-lama taunya nggak jelas kapan nikahnya. Nah, akhirnya Tuhan izinkan tahun depannya saya melamar dia dan tahun depannya lagi kami menikah. Nah, ya. Tapi ya saya bawa dalam doa. Kalau saya yakin, baru saya maju. Kalau saya belum yakin, saya doakan lagi. Ya kan? Sampai saya benar-benar yakin mau lanjut atau putus. Itu. Ya, yang penting bawa dalam doa dulu. Ya, jangan kita mencoba mengandalkan kekuatan kita. Gak apa-apa deh, abaikan, cuma perasaan doang. Atau gak apa-apa deh, adem-ademin aja. Yang penting orang tua happy. Nah, itu yang kurang tepat rasanya. Ya, ingat dalam gereja Katolik perkawinan tidak terceraikan. Nah, jadi kalau misalkan salah pilih pasangan hidup sama dengan salah pilih kehidupan. Ya. Itu semoga menjawab ya, Ci. Pindes. Tapi kalau ada yang bilang begini, saya nunggu aja. Orang kan bisa berubah, bisa bertobat. Iya, betul sih. Itu yang seringkali memang menjadi alasan klise. Kan dia kan bertobat, Tuhan aja kasih kesempatan dia buat bertobat,
Ya Tuhan Keles yang kesabarannya tidak terbatas. Kalau kita kan terbatas kesabarannya. Iya kalau berubah, kalau nggak berubah, amsyong. Jadi jangan mencobai Tuhan. Ini bukan masalah setahun 2 tahun. Masalah ini seumur hidup kita kelak. Kalau ternyata pasangan kita nggak berubah, bertahun-tahun terus seperti itu, maka kita akan terus hidup di dalam penderitaan. Ya, maka ya kita harus realistis lah. Maka tadi di awal saya bilang realistis lah. Jangan kita mencoba menyederhanakan segala keadaan. Perubahan orang itu nggak sesederhana seperti yang kita ucapkan. Nggak sesederhana itu. Dia kan nanti bertobat, dia kan nanti berubah. Nggak segampang itu. Apalagi kalau sudah menjadi karakter. Ya, jadi teman-teman, sebaiknya kalimat itu kita pikirkan ulang. Dia kan berubah, dia kan bisa bertobat. Nah, itu dipikirkan ulang deh. Karena itu kaitannya nanti seumur hidup kalau kita masih sama pasangan kita itu. Bukan setahun 2 tahun bisa cerai. Kalau setahun 2 tahun bisa cerai, nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Nanti kan bisa berubah. Kalau nggak berubah ya udah ceraiin aja. Nah, tapi kan faktanya kita nggak bisa cerai. Jadi kita tanggung seumur hidup kalau nggak berubah. Kayak teman saya KDRT. Waktu pacaran udah KDRT kan, lempar helm. Dia bilang nggak apa-apa, aku akan doakan. Siapa tahu dia berubah. Nggak berubah. Susah, iya, karakter soalnya. Ya, semoga kita doakan di tahun-tahun mendatang benar-benar bisa berubah ya. Tapi sampai saat ini belum berubah. Ya, saya berharap suaminya itu benar-benar bisa berubah. Ya, nggak KDRT lagi. Kasihan. Itu Cieni. Semoga menjawab. Halo kok, saya mau nanya Ya. nih. Ya, Halo. ya. Ya saya mau nanya. Tadi banyak orang nih yang bilang begini bahwa terus tadi Koko juga bilang kalau cinta itu harus realistis. Ya. Iya kan kok? Nah, terus teman-teman kerja bahkan di luar sana orang-orang yang udah pada umur-umur yang udah pada tua-tua tuh biasanya bilang kayak gini. Nikah itu nggak perlu mewah-mewah, nikah itu nggak perlu harus tunggu mapan dulu. Nanti kalau udah nikah baru diatur bersama. Nah terus kira-kira kalau standar mapan itu seperti apa ya kok ya? Betul. Bagus nih pertanyaannya nih. Ya siap, kasih kok. Ya, thank you ya. Memang betul cinta nggak perlu mewah. Betul banget. Saya juga nggak bilang bahwa cinta itu bahwa menikah itu harus mewah. Saya menikah sederhana kok. Ya kan, hanya 200 orang ya. Itu pun di gereja ya. Tapi Marta datang waktu itu ya kan di gereja perkawinan saya di MBK. Nggak mewah kok kalau dibandingkan teman-teman saya di gedung mewah. Enggak, saya nggak mampu. Tapi saya bilang ke istri saya bahwa saya punya tabungan segini, pendapatan saya sebulan segini. Jadi nanti kalau kita menikah, kita kontrak rumah dulu. Kira-kira 1 sampai 2 tahun. Kamu mau nggak? Oh iya mau. Benar ya, benar. Nanti kalau Tuhan izinkan dikasih rezeki lebih, tahun ketiga kita beli rumah. Oh iya, ya udah seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu betul banget bahwa pesta perkawinan itu kan nggak perlu mahal, nggak perlu mewah. Kenapa pesta perkawinan itu mahal? Bukan pestanya yang mahal, tapi gengsinya yang mahal. Ya kan? Gengsinya ya. Halo? Iya, jadi
Kalau misalkan bilang nanti waktu sudah menikah baru kita bicarakan, itu justru kurang tepat. Dari awal harus dibicarakan. Biar nggak kaget pasangannya. Gitu ya. Nanti kalau di Jayapura rasanya ada kursus persiapan perkawinan. Ada nggak? Pasti ada dong. Ya. Kalau di KAJ namanya MRT, membangun rumah tangga. Itu nanti ada modulnya, teman-teman disuruh isi mau punya anak berapa, lalu penghasilan suami berapa, istri berapa, asetnya apa aja, ada hutang nggak, itu semua ada di KPP. Nah, banyak orang yang putus waktu ikut KPP itu atau MRT. Karena ternyata selama ini ternyata kamu punya hutang toh. Gak pernah cerita. Aku nggak mau nanti kamu yang punya hutang, anak kita dan aku yang kena getahnya. Jangan nanti waktu merit baru diomongin, aku punya hutang selama ini aku nggak kasih tahu. Itu kan kasihan keluarga kita. Jadi dari awal itu terbuka lah kalau mau serius. Gitu kan. Transparan lah. Yang ngomong apa adanya. Saya nggak mampu untuk pesta mewah, seperti yang saya bilang ke istri saya. Tapi rasanya saya punya tabungan untuk kita bisa honeymoon ke Eropa. Ya kan? Mau nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Ya, akhirnya perkawinannya sederhana, tetapi honeymoonnya Tuhan izinkan kami ke Eropa. Wah, ya. Malam pertama di Paris, salah satu kota paling romantis di dunia. Oh, ya kan? Itu bagi saya hal yang indah ya. Saya berani ngomong apa adanya dan Permisi saya kakak. Kakak, kita dari asrama Caritas yang dari nggak kedengeran suaranya. Dari asrama mana tadi? Minta maaf kakak, kita dari Jayapura, anak-anak asrama Caritas, mohon izin untuk undur diri. Oh ya. Karena kita sudah 2 jam untuk mau makan dan kita harus belajar lagi kakak. Hebat. Ya, semangat ya teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Iya, kakak. Iya, kakak. Makasih, kakak. Salam ya semua ya. Dadah semuanya. Oke, lanjut silakan. Ya, Masya. Silakan. Temanya tentang cinta-cintaan tapi ada anak asrama ya. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Kasihan anak asrama itu soalnya tinggal di asrama satu gender semua. Boro-boro pacaran gitu kan. Pernah lihat pria aja mungkin sedikit kan di asrama. Semoga bahagialah ya, walaupun jarang melihat lawan jenis. Silakan yang lain. Jadi gitu. Siapa tadi yang tanya? Lupa. Memang sebaiknya dari awal lah, dari pacaran itu udah dibicarakan. Jangan waktu udah married baru dibicarakan. Nanti takutnya kaget. Ya, silakan. Ya, halo kok. Ya, makasih kok. Terus gini kok, kalau seandainya kita udah omongin nih,
kita udah ngomongin di awal, saya punya dana cuma sekian. Terus kira-kira gimana? Tapi katanya, oh dana segitu belum cukup. Itu kira-kira gimana kok? Tapi kemampuan kita sementara hanya sampai di situ kok. Kira-kira Bagus. gimana menurut Koko gimana? Kita terusin atau kita memaksa diri atau haruskah kita berutang untuk mencukupi semua itu atau kita harus ambil solusi yang gimana kok? Makasih kok. Bagus ya. Ini pertanyaannya aplikatif. Bagus, terima kasih ya. Intinya bahwa jangan sampai kita memaksa diri kita di luar kapasitas kita. Itu aja. Karena cinta itu kan tidak memaksa. Ya, cinta itu belajar untuk mengerti dan memahami. Temanya kan cinta yang sepadan. Jadi, kalau memang kita tahu tadi ya finansial pasangan kita segitu, ya kita mampu nggak menerima itu. Bukan justru malah memaksa. Nah, kalau sudah sampai memaksa, itu bukan lagi cinta, itu ego namanya. Cinta yang sepadan belajar untuk memahami, mengalah, sampai ketemu titik temunya. Oh, kamu punya dana 50 juta ya. Berarti pesta kita sebaiknya tidak terlalu mewah. Nah, nanti coba saya carikan gedung yang budgetnya bisa plus makan, misalkan 100 undangan, kurang lebih 40 juta. 10 jutanya untuk biaya-biaya lain. Gimana? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu yang udah yang paling benar. Mencoba memahami keadaan pasangannya. Nah, kalau sudah demanding, sudah menuntut, itu mah kurang. 50 juta mah masih setengahnya. Minimal 100 juta lah. Karena aku ingin mengundang keluargaku, teman-temanku, segala macamnya. Nah, kamu coba ngomongin baik-baik. Aku nggak punya lagi. Kamu kan tahu pendapatanku sebulan segini. Ini tabunganku. Udah nggak ada lagi. Ya kan? Nah, kalau misalkan pasanganmu masih terus ngeyel, ngeyel itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngeyel tahu ya, ngeyel ya. Apa maksudnya itu masih keras kepala, masih terus ego gitu. Ya coba ngomongkan baik-baik sama orang tuanya. Ya berharap orang tuanya kan lebih bijaksana ya, karena sudah menjadi orang tua ya. Coba berembuk sama keluarga kita juga, bagaimana nih titik temunya. Ya kalau misalkan memang tuntutannya misalkan 100 juta lah minimal, ya kalau misalkan masih tetap memaksa, ya semua di tangan kamu. Ya, apakah kamu masih mau berjuang untuk mendapatkan 50 juta dengan cara berhutang, atau kamu rasa ini aja udah nggak bener, gimana nanti kalau aku menikah, lebih banyak tuntutan lagi. Nah, semua terserah sih. Kalau saya lebih milih yang kedua. Ya, waktu sebelum merit aja udah banyak tuntutan. Apalagi nanti waktu sudah merit. Nah, saya lebih baik menghindari itu. Ya, karena saya memandang perkawinan itu begitu sakral, begitu kudus, jangan dinodai. Daripada nanti ternyata saya waktu sudah menikah, saya nggak setia, saya nggak kuat menghadapi tuntutan dari keluarganya dan istri saya, lebih baik saya mundur aja sebelum saya menikah. Ya, karena saya yang tahu kapasitas saya. Gitu, semoga menjawab ya. Mau bertanya. Ya, Ci, silakan. Begini kok, misalnya ini kan soal cinta yang sepadan. Nah, ini berkaitan dengan mungkin mau bertanya soal pendapat Koko ya. Nah, kan misalnya nih ada satu pasangan, dia kan udah putus ya? lama gitu ya, kok udah lama pacaran. Nah, terus kan Koko bilang manusia tidak putus ya? Tidak ada sempurna, kita tahu kelemahan. Tanya tadi nggak kedengaran. Ya, sekarang jelas. Jadi kan Koko kan bilang cinta itu harus sepadan dan manusia itu dan tidak ada yang sempurna. Putus ya?
Putus. Halo? Iya. Terus? Dengar suara saya kok? Iya, sekarang jelas. Oh iya. Jadi kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, tapi kita kekurangan pasangan kita dan kita juga tahu kekurangan kita. Nah, apakah itu sepadan dengan apa yang kita mau gitu kok? Enggak. Sedangkan kita tahu kita punya standar apa, tapi kita tahu kekurangan pasangan kita seperti itu dan kita mau ya karena kita sayang sama dia, kita menerima dia. Apakah itu sepadan atau tidak? Iya, tadi saya bilang ya, sepadan itu diusahakan. Nah, bukan sesuai dengan standar kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya standar, ya kan. Lalu tidak ada pria yang bisa menyesuaikan standar kita, ya kita akan jomblo selamanya. Karena standar kita dan orang-orang belum tentu bisa sampai di standar itu. Maka cinta yang sepadan itu memang cinta yang berusaha untuk mencapai titik temu tadi. Ya, itu aja intinya. Belajar memahami, masih bisa ditoleransi enggak? Kalau misalkan dengan akal budi kita, dengan doa kita coba mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hubungan ini, meskipun kelemahannya itu cukup banyak, tapi masih bisa ditoleransi dan kamu terima, ya jalankan. Ya, maka setiap kali perempuan ditanya nih, teman-teman ada batasan toleransi nggak kelemahan pacarmu? Apa? Misalkan nggak apa-apa dia merokok, nggak apa-apa misalkan dia main game online, tapi jangan sekali-sekali dia narkoba. Nah itu batas toleransi. Ya, atau main tangan. Nah itu batas toleransi. Kalau misalkan sudah sampai narkoba dan main tangan, putus, ya putus. Jangan karena kita dibutakan oleh cinta, yang katanya cinta menerima apa adanya, seperti tadi Ci Yeni, nanti juga bisa berubah, akhirnya kita menerima dia. Kita mau karena atas nama cinta, padahal bukan. Nah, mungkin itu nafsu, yang nggak mau kehilangan pacar. Mungkin pacar kita ganteng. Jelas ya. Atau mungkin karena sudah berhubungan terlalu jauh, yang harusnya dilakukan oleh suami istri. Itu banyak loh teman-teman perempuan seperti itu, nggak mau putus. Saya tanya kenapa, nggak berani cerita. Wah, saya mikir ini rasanya udah terlalu dalam nih. Saya bilang gini, kalau kamu nggak cerita, saya nggak tahu nih gimana kasih penjelasan. Akhirnya dia cerita, aku udah hubungan suami istri kok, pantes. Susah. Kalau sudah berhubungan jauh itu susah putus. Karena sudah sangat terikat. Dan susah lepas. Nah, teman-teman perempuan yang kasihan. Teman-teman perempuan yang benar-benar paling menjadi korban di sana. Maka teman-teman perempuan jangan mau melakukan itu sebelum suami istri. Cowok itu brengsek. Makanya saya nggak pernah suka sama cowok. Kecuali saya. Canda ya. Jadi teman-teman, percaya deh, kalau misalkan kita sebagai perempuan, ya, kita tetapkan batas toleransi, ya. Kelemahan-kelemahan apa yang kita masih bisa maklumi, mana yang menurut kita susah untuk dimaklumi. Ya, ini yang disebut dengan sepadan, mencoba memahami. Ya, jangan semuanya atas nama cinta, dia kan bisa berubah, aku yang berkorban, tapi nggak menggunakan akal sehat, nggak menggunakan akal budi. Jelas ya teman-teman ya. Sehingga dengan atas nama cinta, mau menerima apa adanya, tetapi pada saat menikah ternyata pernikahannya tidak bahagia. Nah, KDRT setiap hari, ya kan, ini kan nggak baik. Itu semoga menjawab ya. Jadi sepadan itu harus bukan karena memenuhi standar. Kalau harus memenuhi standar, nanti banyak yang jomblo, nggak kawin-kawin. Ya kan?
Tapi cinta yang sepadan itu adalah cinta yang diusahakan, memaklumi, memahami, ya sampai menemukan titik temu. Kalau misalkan sulit, jangan dipaksa. Ya, semoga menjawab. Ini ada Marcel nih masuk. Silakan. Ada lagi? Ya. Oke. Terima kasih Kak Vindes untuk pengajarannya di sore sampai malam hari ini tentang cinta yang sepadan. Jadi yang saya tangkap ya kok intinya cinta yang sepadan itu di mana dua pria dan wanita saling